Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Azani dengan NPM 2478399 dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak kelas 3C. Baik, saya di sini akan menjelaskan dan melakukan praktikum tentang MAC address atau MAC address-nya. Apa sih MAC address itu? MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address, yaitu alamat fisik yang dimiliki setiap perangkat jaringan seperti laptop, HP, router, atau printer. Dan alamat ini bersifat unik dan diberikan langsung oleh pabrik pembuat perangkat jaringan seperti NIC atau Network Interface Card. Kemudian ada juga ciri-ciri dari MAC address. Yang pertama yaitu terdiri dari 12 digit hexadesimal seperti 0 sampai 9 atau A sampai F. Yang kedua biasanya ditulis dalam format AA titik 2 BB titik 2 CC titik 2 DD titik 2 EE titik 2 FF atau AA strip BB strip CC strip DD strip EE strip FF. Contohnya 3C strip 52 strip 82 strip 4F strip 9A strip 11. Fungsi MAC address ini yaitu yang pertama, identifikasi perangkat dalam jaringan. Yang kedua, pengiriman data dalam LAN karena switch menggunakan MIC untuk menentukan tujuan. Yang ketiga, keamanan seperti MIC filtering pada WiFi atau hanya MIC tertentu yang boleh masuk. Yang keempat yaitu manajemen jaringan. Router bisa tahu perangkat mana yang sedang terhubung. Mengapa MIC address unik? Karena setengah bagian pertama dari MIC menunjukkan kode pabrik pembuat, yaitu OUI atau Organizationally Unique Identifier, dan karena juga setengah bagian kedua adalah nomor seri perangkat. Jadi dapat memungkinkan dua perangkat punya MIC address yang sama sangat kecil. Jadi selanjutnya, mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang MAC address. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum ya pada materi MIC address ini. Nah, di sini saya akan menggunakan PC 1 dan PC 2. Jadi nanti pada PC 0 ini akan saya hapus. Saya hapus ya. Saya delete. Nah, setelah delete kita akan mengkonfiguration PC 1 ini di desktop IP configuration. Seperti biasa juga ini saya menggunakan IP4 address ini /24 ya. Jadi menggunakan yang sudah sangat familiar gitu, 192.168.1.1 karena ini di laptop atau di PC 1. Nah, kemudian di PC 2 juga desktop
saya akan configuration-nya juga 192.168.1.2. Nah, setelah itu saya ke PC1, kemudian kita ke command prompt. Pada command prompt ini saya akan ping 192.168.1.2. Nah, fungsinya ping ini yaitu agar nanti kita dapat agar PC1 ini bisa saling terhubung ke PC yang lainnya gitu. Sorry, ini kabelnya belum, atau kita belum mengkoneknya, jadi dia tidak bisa ya. Saya juga agak bingung tadi kenapa nggak bisa. Kita ulang, ping 192.168.1.2. Oke, kita enter. Nah, sebenarnya kayaknya udah bisa ini karena dia sudah reply. Nah, setelah kita ping, kita ke IP config-nya ya, pada IP config/all. Nah, ini di sini coba kita perhatikan di bagian physical address-nya di sini. Nah, pada physical address-nya ini yaitu dia physical address-nya ini dia 0050.0f85.AC65 ya. Nah, kemudian kita ini spasi aja biar cepat ya. Nah, kemudian di sini kita ke ERP kemudian strip A. Maka dia muncul. Nah, tapi ini munculnya itu untuk PC 2 ya. Jadi untuk PC 2 dia akan muncul IP address di PC 2 yaitu 192.168.1.2. Nah, kemudian physical address-nya kita lihat apakah benar ini physical address punya config apakah benar dia punya ini ujungnya 6C1A ya. Kita lihat. Nah, berarti benar ya. Seharusnya ini dia sudah saling terhubung dari PC1 ke PC2 ini sudah saling terhubung ya. Jadi aturannya dia sudah bisa. Coba kita lihat lagi ke dari PC2 ini ya. Kita ke ERP/A. Nah, dia juga ada di PC1 ya, ERP/A nya ini physical address ini AC65. Coba kita lihat apakah ya ini AC65 ya, ujungnya saja diingat. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk delete. Jadi kita ke strip D. Dia jika sudah seperti ini seharusnya dia sudah ke delete ya. Yang ini tadi dia sudah ke delete. Jadi kita coba ERP strip A. Nah, jadi dia no ERP entries found. Jadi dia sudah tidak ada. Kita coba lagi di yang sini ERP strip D. Nah, dia sudah ke delete juga satuannya ya. Jadi ERP kita cek A. Nah, oke. Jadi saya akan mencoba untuk
mensimulasikannya, yaitu pada bagian simulation ini. Jadi di simulation ini saya akan coba untuk mengirim pesan ya, mengirim pesan di sini dari PC1 ke PC2. Nah, bentar, kita perbesar lagi. Nah, jadi ini ya, dia pada kita lihat pada ICMP-nya ini kenapa bisa seperti ini. Ini PC1 ini mengirimkan ICMP. Nah, jadi ICMP ini dia seperti komputer 1 mengirim ke komputer 2. Nah, kemudian komputer 1 juga dia mengirim ke komputer 2 IRP. Jadi kita lihat pada ICMP ini nah, jadi pada ini ini dari IC apa sih, dari IP-nya yaitu 192.168.1.1 ke IP 192.168.1.2. Itu yang artinya PC1 ini mengirim ke PC2. Kemudian pada layer 2 nya dia 0 karena satu MAC address-nya ini belum diketahui. Jadi dia mengirim ke IRP. Nah, jadi IRP ini untuk apa sih? Nah, dia mengirim IRP ini karena untuk mencari MAC address dari lawannya atau dari PC2. Jadi dia bingung ya. Jadi dia bingung ini. Ada nggak sih? Jadi PC1 ini kayak bingung dia. Ada nggak sih apa sih ya? Kayak lawan yang harus dikirim sama PC1 ini. Nah, jadi dia masih seperti itu. Nah, jadi dia masih bingung lah ya intinya si PC1 ini. Nah, kemudian ini AC65 ini dia kan satranya apa ya, MAC address atau yang physical address-nya tadi loh yang di PC2 itu. Nah, jadi biar ini ya, biar kita percaya, kita lihat nggak ada, berarti kita coba ke komputer 1 ya. Nah, komputer 1 ini dia AC65. Nah, jadi dia ini mencari MAC address dari komputer 1 ke FFF ini atau ke lawannya ya. Nah, jadi
IRP ini fungsinya untuk menanyakan MAC address satu komputer. Jadi selanjutnya kita dapat lihat suatu aktivitasnya. Nah, jadi pada aktivitasnya itu komputer satu tadi kan sudah mengirim IRP lagi ke komputer 2. Jadi kita lihat. Nah, pada ini add device-nya dia ke PC 2 dan search-nya itu ke PC 1. Destination-nya yaitu broadcast. Jadi pada layer 2 ini ini juga dia tidak terkirim ya. Jadi dari IRP paket ini dikirim dari 192.168.1.1 itu destination dari PC 1 dan dia pada PC 2 yaitu 1.2 IP-nya. Jadi IRP-nya yaitu destination-nya yaitu ini. Jadi kita akan melakukan bagaimana jadi kita coba. Nah, aktivitas selanjutnya yaitu dia mengirim ya. Dia mengirim ARP dan ini hasilnya ya. Nah, kemudian dia ICMP-nya ini. Dan kita coba melakukan aktivitas lagi. Nah, dia mengirim ICMP lagi ke PC 2 atau ke komputer 2 ya. Jadi ini ada interaksi outlier dan inlier, di mana komputer 1 ini mengirim ke komputer 2 yaitu ICMP. Dan selanjutnya komputer 2 mengirim apa sih namanya ini, mengirim pesan ya. PC 2 ini mengirim pesan lagi ke PC 1. Jadi di mana ini ada tanda centang yang artinya dia sudah sukses. Nah, jadi pertama itu komputer 1 ini mengirim ICMP dan komputer ini mengibaratkan dia ngepingnya. Nah, kemudian komputer 2 ini tidak dapat mengetahui MAC address dari komputer 1. Jadi pada komputer 2 ini dia mengirimkan IRP supaya tahu MAC address dari lawannya. Nah, kemudian komputer 1 ini mengirimkan ICMP lagi. Nah, jadi komputer 1 ini mengirimkan ICMP lagi ke komputer 2. Jadi komputer 2 ini dia sudah tahu MAC address-nya. Jadi dia sudah ke ICMP. Gitu. Dan bedanya
MAC address yang ini sama yang ini itu dia belum tahu layernya. Nah, sedangkan ICMP yang ini layer 2 nya dia sudah mengetahui MAC address-nya. Nah, jadi dari aktivitas ini dia terbentuk dari yang namanya table IMP. Nah, jadi coba kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Sorry. Nah, coba kita lihat ya. Di sini dia saturannya seharusnya ya udah terhubung antara MP dan MAC address-nya. Jadi kita IRP lagi min A. Nah, jadi ini adalah IRP dari komputer 2, yaitu ini seperti tadi ya, dia sudah ada. Dan di sini dari tadi ada type dinamik. Nah, apa sih dinamik itu? Dinamik itu dia adalah dapat berubah ya. Jadi pada dinamik ini dia sewaktu-waktu dia bisa berubah pada MAC address-nya. Nah, kita lihat juga pada komputer 2 ya. Pada komputer 2 juga dia seharusnya sudah bisa ya. Seperti tadi IRP min A. Nah, jadi dia sudah bisa juga ya. Di sini sudah terhubung juga. Jadi seperti itu. Dan ini IP address komputer 1 dan ini MAC address komputer 1. Type-nya masih dinamik juga ya. Nah, jadi seperti itulah interaksi dari komputer 1 dan komputer 2. Nah, ternyata pada komputer 1 dan komputer 2 ini, pada PC 1 dan PC 2 ini dia tidak bisa untuk cara menghubungkan berinteraksinya itu dia tidak bisa hanya menggunakan IP saja, namun dia juga harus menggunakan MAC address-nya juga ya. Jadi di sini saya akan menggunakan yang switch. Jadi di sini saya menggunakan switch. Oke, jadi di sini yang ini dihapus saja ya. Kemudian kita tambahkan satu PC lagi. Jadi seperti ini. Kemudian kita menggunakan kabel TV ini, yaitu komputer 1 ke switch. Ini kebalik. Ini komputer 2 ke switch dan komputer 3 ke switch. Kita agak lebarin lagi ya. Nah, kemudian kita konfigurasi IP ketiga saja ya, karena dia baru.
192.168.1.3. Oke. Jadi kita akan simulasikan yang seperti tadi, kan, tapi ini menggunakan yang switch. Ini kita delete. Nah, kemudian di sini kita delete table IRB min delete. Oke ya. Oke, sini kita coba IRB min A. Oke, dia sudah ini lagi. Sudah ke delete ya, sudah tidak ada. Ini juga pada komputer kedua tadi juga IRB min D. Nah, coba IRB min A. Jadi dia sudah tidak muncul, sudah tidak ada. Jadi kita akan menghubungkan lagi PC1 ke PC2 ya. Tetapi dia menggunakannya switch ke switch. Ini saya akan mengirimkan dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, dia seperti ini ya jadinya. Jadi dia akan seperti ini. Dari komputer 1 nah, jadi dia seperti ini ya. Sebentar, kita coba delete saja. Kita coba di sini komputer 1, komputer 2. Sorry, delete lagi. Kita akan delete lagi ya. Ya sudah, ini ya. Kita delete ulang, sorry. Kita coba, oh ternyata dia sudah ini ya, sudah ke delete. Nah, dia sudah ke delete. Jadi kita coba untuk mengirimkan dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, kita lihat pada ICMP nya. Nah, jadi 1.1 ini dia dari komputer 1 ya, dan 1.2 ini dia dari komputer 2, dan ini destination-nya ke komputer 2 ya. Jadi layer 2 nya juga masih kosong karena dia belum mengetahui IRP nya. Nah, jadi dia seperti ini, dia belum mengetahui ya IRP nya apa.
Jadi dia hanya dapat memberitahu ke komputer 2. Jadi coba kita lihat, dia mengirimkan ke switch ya aktivitasnya. Dari PC1 itu mengirimkan ERP ke switch. Jadi tujuannya di sini yaitu dia ingin mengetahui ke yang FF ini. Jadi menyebarkan ke broadcast dari komputer 1 ke komputer 2, komputer 3 juga, dan komputer selanjutnya juga akan terkirim ya dia. Nah, jadi kita next lagi. Nah, dia di sini mengirim 2 paket ya, dari switch ke komputer 2 dan ke komputer 3. Nah, ini kenapa sih silang ini? Apakah silang ini dia error? Bukan ya. Dia silang ini karena komputer 3 ini belum dapat menerima paketnya. Nah, jadi komputer 3 ini dia silang karena bukan tujuan dari komputer 1 gitu. Nah, dia tujuan komputer 1 atau PC 1 ini yaitu PC 2. Jadi jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Dari komputer 1, ini destination komputer 1 ya. Nah, jadi dia dari komputer 1 ke, dari PC 1 destinationnya itu ke PC 2. Tujuannya itu PC 2 ya. Nah, jadi komputer 3 ini dia bukan tujuannya, jadi dia menolak. Nah, kita next lagi. Nah, kemudian dari PC 2 ini dia mengirimkan ke switch yaitu ERP ya, yaitu dimana dia mengetahui MAC address-nya ya, agar dapat mengetahui MAC address-nya. Kemudian kita next, dia mengirimkan ke PC 1 yaitu ICMP atau PM ke switch. Jadi coba kita lihat ya. Nah, jadi di sini kok pada layer 2-nya dia sudah terisi. Nah, yang berarti dia komputer 1 dan komputer 2 ini sudah diketahui gitu ya, sudah terhubung gitu. Kita next. Jadi dia sudah terkirim ke switch. Jadi dari komputer 1 ke komputer switch. Nah, yang dikirim yaitu ini, dan ini MAC address dari IP1 dan ini MAC address IP2 ya. Tadi kan kita udah lihat ya, yang AC65 ini komputer PC 1, yang 6C1A ini PC 2. Oke, mari kita lihat. Saya juga agak lupa ya. Jadi mari kita lihat. Ini untuk PC 2. Kita lihat di situnya saja ya. Salah. Nah, ini untuk di PC 1, berarti benar ya. Nah, jadi dia sudah terkirim. Jadi kita next. Dan dari switch dia mengirimkan paket ICMP lagi ke komputer 2 ya. Jadi ini kayak gini. Di sini apa sih bedanya? Tadi kan diulang-ulang ya. Apa sih bedanya? Nah, bedanya ini dia sudah dapat mengetahui MAC address-nya. Jadi dia sudah bisa berinteraksi antara PC 1 dan PC 2. Dan ini inlier, ini outliernya ya. Kemudian kita next.
dan dari PC 2 ini mengirim ke switch, yaitu ICMP nya dia tertuju ke PC 1. Ini PC 2, ini PC 1 ya. Jadi kita kemudian kita next lagi. Nah, jadi dari switch ini dia ke PC 1, yaitu mengirim IPMP ya. Nah, jadi dia sudah seperti ini, dia sudah centang, itu artinya dia sudah selesai ya. Jadi yang pertama, komputer 1 itu mengirim ICMP, dan ICMP itu untuk mengetahui MAC address-nya. Dan kemudian PC 1 mengirim paket IRD ke switch. Nah, di sini kita mengirimnya ke switch dulu ya, bedanya dari yang tadi. Itu dia ke PC, dari PC ke PC. Sedangkan ini dari PC ke switch dulu. Kemudian switch menyebarkan paket ke PC 2 dan PC 3. Jadi dimana pada PC 3 dia menolak, karena tujuan PC 1 itu adalah PC 2. Jadi PC 3 ini menolak. Jadi untuk paket atau pesannya itu menerima di PC 2. Nah, untuk paket lagi kemudian ada yang namanya ICMP. Ini ke switch, dan di sini sudah mengetahui MAC address-nya, kemudian dikirim ke PC 1, kemudian komputer 1 membalas dan dikirim lagi ke switch, kemudian switch mengirim ke PC 2, dan kemudian PC 2 mengirim ICMP lagi ke switch. Nah, kemudian switch ke PC 1. Jadi ini adalah gambaran simulasi yang dimana PC 1 dan PC ini saling terhubung. Jadi seharusnya di sini ada tabel IRP-nya tadi ya, dia sudah terhubung seperti tadi ya. IRP A. Ini IP komputer 2 dan MAC address-nya. Kemudian pada komputer 2 kita coba IRP min A. Nah, jadi IRP komputer 1 dan MAC address komputer 1 gitu. Jadi mungkin ini adalah hasil praktikum saya pada pertemuan kelima. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.